Baik, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Apa kabar hari ini semua? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah Pak, baik. baik. Pada puasa hari pertama atau hari kedua ini? Atau hari ketiga jangan-jangan? Hari pertama. Hari Pertama. pertama. Kelima, Udah ada yang Pak. bocor belum? Belum meren. Hari pertama masa udah bocor ya. Baik ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun secara tatap maya, tapi tentunya tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan di akhir sesi, di akhir pertemuan, kita masih tetap bisa mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Dan tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan keberkahan tentunya. Ya. Oke, hari ini sesuai dengan jadwal kita akan membahas yang berkaitan dengan jenis, kemudian penyebab, dan lain sebagainya, yang tentunya sesuai dengan topik kita hari ini, ya, topik besar kita yaitu berkaitan dengan pendidikan dan budaya anti korupsi. Sesuai dengan minggu kemarin yang sudah kita bahas, minggu kemarin yang sudah kita diskusikan, ya, yang sudah kita lihat bersama berkaitan dengan pendidikan dan budaya anti korupsi ini, tentu harapan besarnya, harapan akhirnya mahasiswa dan mahasiswi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Akademi Keperawatan Alillah, bisa menjadi seseorang yang anti korupsi, ya. Anti korupsi di sini dalam artian kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin sedemikian rupa supaya kita tidak melakukan hal-hal yang berkaitan tentunya dengan korupsi itu sendiri. Baik yang berkaitan dengan perilaku koruptifnya maupun yang berkaitan dengan tindakan korupsi itu sendiri. Hari ini kita akan mencoba melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya korupsi itu sendiri. Karena ketika kita melihat berdasarkan kasus yang mungkin sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, yang terdiri dari 4 kasus kemarin sudah dicoba diberikan, mudah-mudahan ada gambaran, mudah-mudahan ada bayangan, dan kita bisa mencoba menganalisis berkaitan dengan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan korupsi itu sendiri. Nah, khusus berkaitan dengan kasus yang kemarin sudah coba didiskusikan, sebenarnya cara prinsip kasus yang kemarin itu adalah untuk melihat, ya, mana yang termasuk ke dalam perilaku koruptif, mana yang termasuk ke dalam tindakan korupsi. Karena secara prinsip, walaupun secara tindakan, secara kegiatan, secara perlakuan itu sama, tapi tentunya berbeda antara perilaku koruptif itu sendiri dengan tindakan korupsi. Oke, sebelum kita masuk ke absen, ya, akan di absen terlebih dahulu sebelum masuk ke perkuliahan hari ini. Bapak ingin mencoba mereview terlebih dahulu pertemuan di minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah mendengarkan berkaitan dengan pengantar dan kita juga sudah mencoba menganalisis beberapa kasus, ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, berdasarkan pertemuan kemarin kita sudah mengetahui apa itu perilaku koruptif, apa itu tindakan korupsi. Nah, coba Bapak ingin mendengar, ya, mudah-mudahan masih ingat Salma, ya, Salma Sal Sabrina. Coba mana Salma Sal Sabrina, ada? Ada ya Salma? Mana Salma? Belum terdengar? Iya, Pak. Oke. Salma, menurut Salma, ya nih, apa sih perbedaan antara tindakan korupsi dengan perilaku koruptif itu sendiri? Nah, menurut Salma, apa sih bedanya? Apa yang membedakan? Kira-kira Kalau Salma bisa membedakan? Kalau korupsi itu perbuatan yang buruk. Contohnya kayak penggelapan uang Terus? dan kayak menerima sogokan gitu. Mm-mm.
Kalau perilaku koruptif itu yang seperti apa? Kalau koruptif, misalkan kayak ketidakjujuran. Terus Misalkan ketidakjujuran dari organisasi. ada yang lain? Cukup. Cukup. Nah, jadi dapat disimpulkan apa sih bedanya antara perilaku koruptif dengan tindakan korupsi itu sendiri? Ayo. Kalau misalkan korupsi mungkin ada tindakan hukum. Kalau Hmm, koruptif tidak ada tindakan hukum. Oke. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya sebenarnya secara prinsip. Sebenarnya ketika kita berbicara hal-hal yang mungkin berkaitan dengan apa namanya perilaku koruptif, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korupsi, secara kegiatan mungkin bisa bisa sama mungkin, tapi tentunya di sini ada perbedaan yang sangat mendasar antara perilaku koruptif dengan tindakan korupsi, di mana antara tindakan korupsi dengan perilaku koruptif ini dibedakan salah satunya adalah dengan kalau korupsi itu dia ada konsekuensi hukum. Tapi kalau tindakan koruptif dia tidak ada sanksi secara konsekuensi hukum secara langsung. Tapi ya secara prinsip yang namanya sanksi mah pasti ada gitu ya, tapi dia tidak berada di bawah hukum ya bisa dibilang hukum kenegaraan, hukum ketatanegaraan. Seperti itu ya. Nah, ini perbedaan antara perilaku koruptif dengan tindakan korupsi. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa terhindar dari baik itu perilaku maupun tindakan. Nah, di sini ketika kita menyikapi atau berbicara tindakan korupsi, perilaku koruptif, ketika kita sudah menganggap bahwa kita ini anti korupsi, tentu di sana akan berkaitan dengan nilai integritas kemarin ya. Mudah-mudahan masih ingat nih. Coba Citra, Citra Fatmawati. Citra ada Citra? Ada, Pak. Tidak. Enggak nundutan. Enggak. Ada bisa nundutan ya. Oke. Ketika kita berbicara untuk melawan korupsi, menentang korupsi, memberantas korupsi, berarti di sana berkaitan dengan anti korupsi. Ketika berbicara anti korupsi, itu kita berbicara sebuah nilai integritas. Nilai integritas apa saja sih yang harus ada, yang harus kita miliki supaya kita bisa melawan korupsi itu sendiri? Masih ingat nggak? Harus bagaimana? Jujur, Bapak. Harus jujur. Oke. Selain jujur masih ada? Disiplin. Harus disiplin. Ada yang lain? Jujur, disiplin, terus sudah cukup itu saja supaya kita bisa melawan korupsi atau supaya kita bisa hidup sebagai anti korupsi ibaratnya. Selain jujur, disiplin, apakah masih ada sikap yang lain atau nilai yang lain yang harus kita miliki di sini? Tanggung jawab, Pak. Empati, Bapak. Empati. Pak. Berani. Mandiri. Peduli, Pak. Hmm? Adil, Pak. Tanggung Peduli. jawab, Pak. Kerja Oke. keras. Tanggung jawab. Kalau kita melihat berdasarkan konsep, kalau kita melihat berdasarkan dalam tanda kutip mungkin teori lah ya. Di sini ada 9 nilai integritas yang harus kita miliki ya. Mudah-mudahan masih ingat. 9 nilai integritas yang harus kita miliki supaya kita bisa melawan, supaya kita bisa menentang, supaya kita bisa menghilangkan yang namanya korupsi itu sendiri. Nah, 9 nilai ini tentunya harus kita miliki, harus kita jalankan, dan harus kita laksanakan. Ya, ya gampangnya mah Jumat bersepeda kakak lah gitu aja. Ya, ini adalah nilai integritas yang memang harus kita miliki tentunya. Oke ya, jujur,
kemudian mandiri, ya, tanggung jawab, disiplin, adil, peduli, ya, kerja keras. Itu merupakan nilai-nilai yang tentunya harus kita miliki supaya kita bisa menghilangkan, menghindarkan, atau menjauhkan diri kita dari korupsi. Yang artinya berarti kita ini anti korupsi, ya, seperti itu. Oke, itu sedikit berkaitan dengan apa namanya yang sudah kita bicarakan di minggu kemarin. Nah, nanti insya Allah setelah selesai pengabsenan, nanti kita akan mencoba mendengarkan laporan dari hasil diskusi kelompok, ya. Laporan hasil diskusi kelompok minggu kemarin yang sudah didiskusikan. Oke, silahkan setiap kelompok nanti untuk bersiap melaporkan hasil diskusinya, tapi hari ini kita tidak akan menampilkan semua, kita akan coba undi, ya, 2 kelompok saja yang akan kita tampilkan untuk melaporkan hasil diskusinya seperti apa. Nanti coba analisis lebih dalam, kita analisis lebih lanjut seperti apa dan bagaimana kasus ini ada dan terjadi. Oke? Setiap kelompok sudah ready, ya, ada 8 kelompok kemarin untuk 4 kasus, ya, ada 8 kelompok, mudah-mudahan semuanya ready dan mudah-mudahan nanti yang keluar kelompoknya bisa langsung untuk action untuk melaporkan hasil diskusinya. Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya ke diskusi pelaporan diskusi, nah, Bapak absen dulu, ya. Bapak absen dulu karena absen ini merupakan salah satu komponen penilaian kita. Cukup penting dan merupakan salah satu syarat kita untuk bisa mengikuti ujian, baik itu tengah semester maupun akhir semester. Oh ya, satu lagi berkaitan dengan absensi, karena memang minggu sebelumnya belum disampaikan, insya Allah sekarang disampaikan, jadi minggu depan bisa kita terapkan, ya. Untuk absensi itu nanti kalau misal gitu ya, ada yang telat datang, secara prinsip masih boleh ikut, masih boleh hadir di perkuliahan, tapi ketika nanti ada yang telat, absensi nanti tidak akan dapat, dalam artian akan didatakan sebagai alfa gitu ya. Tapi di situ tentu ada toleransi, ya. Berapa menit sih toleransi keterlambatan? Kita sepakati toleransi keterlambatan untuk mengikuti proses perkuliahan dan berkaitan dengan absensi itu 20 menit, ya. Cukup kira-kira atau kebanyakan? Atau mau dikurangin? Misal jadi 15, Cukup, Pak. gitu. Nggak mau dikurangin jadi 10 aja gitu. Enggak, Pak. 20 aja. Iya, Pak, 20 aja. Nah ya, jadi insya Allah mulai minggu depan kita terapkan. Jadi kalaupun misal, insya Allah kan kalau minggu depan mah udah mulai offline, ya, udah mulai offline lagi. Jadi kalau misal ada yang telat masuk, kita masuk jam 13, nanti untuk keluar kita sesuaikan dengan kebutuhan atau kita kondisikan dengan topik materi dan diskusi yang harus kita laksanakan. Apalagi memang sekarang bulan puasa, jadi kita coba sesuaikan waktunya, ya, kita sesuaikan waktunya untuk se-fleksibel mungkin, tapi tetap kita harus memenuhi kewajiban kita berkaitan dengan SKS tentunya. Karena berkaitan dengan perkuliahan itu dihitung berdasarkan SKS, ya. Ketika berbicara SKS, ya otomatis ada jumlah jam yang harus kita selesaikan tentunya. Seperti itu, ya. Oke? Nah, untuk sekarang Bapak akan mencoba memberikan apa namanya informasi atau materi yang ada kaitannya dengan faktor penyebab, ya. Faktor penyebab dari adanya korupsi itu sendiri. Kenapa sih korupsi ini terjadi? Kenapa sih korupsi ini ada? Apa sih yang menyebabkannya? Nah, berdasarkan apa namanya kita mengacu kepada materi yang ada, ternyata memang ada faktor penyebab daripada korupsi itu sendiri. Apa sih yang menyebabkan korupsi? Nah, ini standar kompetensi kita, baca saja lah, ya. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor pendorong korupsi, membedakan antara faktor internal dan eksternal daripada penyebab korupsi itu sendiri, mampu menghilangkan
menghapuskan ya sikap yang cenderung mendorong perilaku korup. Dan terakhir, ini standar kompetensinya, mahasiswa dapat menemukan sikap anti korupsi. Ini yang paling penting. Ya. Oke, di daftar isi kita. Jadi ada 3 subtopik materi dari faktor penyebab. Yang pertama berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Yang kedua, cara menghilangkan korupsi. Dan yang terakhir, cara menumbuhkan sikap anti korupsi itu seperti apa. Ya. Yang pertama, penyebab internal dan eksternal dulu nih. Kita coba bahas. Apa sih penyebab internal? Penyebab internal adalah penyebab yang merupakan penyebab yang korup yang datang dari diri sendiri. Ya, internal, namanya juga internal. Ya, internal ini berarti diri sendiri, kembali kepada kita selaku individunya. Ya, ini faktor internal. Nah, kalau faktor eksternal ini merupakan faktor penyebab karena sebab daripada yang lain. Jadi bukan dari diri sendiri ya. Kalau faktor eksternal. Intinya gini, faktor internal berkaitan dengan diri atau dengan individu. Kalau faktor eksternal itu berkaitan dengan orang lain atau berkaitan dengan faktor lain ya. Ini penyebab daripada adanya tindakan korupsi. Apa sih penyebab internal? Yang pertama sifat. Ya, sifat dari manusia itu sendiri. Manusia memiliki sifat serakah, tamak, rakus. Ini tentu ketika berbicara serakah tidak akan cukup sampai kapanpun. Nah, makanya ketika kita tidak cukup sampai kapanpun, apapun yang bisa dilakukan, ini bisa menjadi penyebab untuk terjadinya korupsi itu sendiri. Kemudian yang kedua, gaya hidup. Ya, internal juga. Ya, gaya hidup terlalu konsumtif atau terlalu bermewah-mewahan ini juga akan menyebabkan terjadinya tindakan korupsi. Terakhir, ya moral yang lemah. Dalam artian moral di sini kaitannya dengan masalah iman atau kaitannya dengan masalah etika, ya, kaitan dengan masalah attitude. Ya, oke. Bisa dipahami kira-kira sekali lagi. Faktor penyebab internal ini merupakan faktor yang ada pada diri, ya, diri pribadi. Apa aja? Sifat, keserakahan, gaya hidup, dan moral di sini kaitannya. Ada 3 hal. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi? Yang pertama berkaitan dengan aspek sosial. Ya, aspek sosial berarti kaitan dengan banyak orang yang mempengaruhi, ya, banyak orang yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah politik. Nah, masalah politik di sini salah satunya ada kaitan dengan money politik di dalam pelaksanaan politik kita. Contoh misal ada yang disebut dengan istilah serangan pajar, gitu kan? Nah, kenapa sih serangan pajar ini akan merupakan penyebab faktor eksternal terjadinya korupsi? Nah, ketika dia terpilih, tentu di sini ada apa ya namanya itu mungkin satu hal yang harus dilaksanakan oleh si yang bersangkutan ini, ya mungkin dalam tanda kutip mengembalikan modal dan lain sebagainya. Makanya politik ini merupakan faktor penyebab eksternal. Kemudian faktor penyebab hukum, ya, sogok menyogok, suap menyuap untuk meloloskan, untuk memutarbalikkan ya fakta dan lain sebagainya juga merupakan penyebab adanya eksternal, ya. Kemudian aspek organisasi, atasan bawahan. Terakhir, ya, berkaitan dengan masalah ekonomi terakhir, ya. Ini adalah faktor penyebab eksternal sehingga terjadi tindakan korupsi itu sendiri. Oke, sampai di sini ada gambaran? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, coba kita lanjutkan. Oke. Nah, ada teori yang lain berkaitan dengan faktor penyebab, ya, disebut dengan teori fraud triangle, ya, atau TFT. Ini berdasarkan hasil dari riset atau penelitian, ya, di mana penelitian ini mewawancarai 250 orang yang terpidana korupsi, ya, dalam waktu 5 bulan. Muncullah sebuah teori. Kenapa sih terjadi tindakan korupsi? Karena ada 3 hal. Yang pertama, karena adanya kesempatan atau adanya peluang, opportunity. Kemudian yang kedua, karena adanya tekanan atau pressure. Dan yang terakhir,
Karena adanya rasionalisasi. Rasionalisasi di sini adalah dia sudah menyediakan segala sesuatunya untuk menghadapi segala sesuatunya supaya menjadi rasional atau dianggap benar nantinya. Nah, ini adalah teori Freud ya, triangle. Jadi penyebab daripada korupsi kalau menurut teori Freud ini ada 3. Karena adanya kesempatan, karena adanya tekanan, dan karena adanya rasionalisasi. Berkaitan dengan kesempatan, ini contoh yang paling mudah adalah lemahnya sistem pengawasan. Nah, ketika berbicara kesempatan, di sana pasti ada peluang. Ketika berbicara peluang, di situ ada sistem yang kurang. Ya, kurang apa ya? Kurang dari pengawasan. Akan tetapi sebenarnya, secara prinsip ketika kita berbicara tadi nilai integritas, selonggar apapun sistem, ketika dia berintegritas, itu tidak akan terjadi yang namanya korupsi. Walaupun memang ada yang namanya peluang, ada yang namanya kesempatan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tekanan. Nah, ini berkaitan dengan mungkin masalah ekonomi, ya. Tekanan harus karena kebutuhan mungkin, ya, bisa jadi. Dan yang terakhir, rasionalisasi. Memiliki rasional atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Pembenaran di sini dalam artian berarti dia merasa benar karena dia sudah punya jawaban daripada apa yang mungkin nanti akan dipertanyakan banyak orang seperti itu. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari adanya teori. Nah, berkaitan dengan masalah, ya berkaitan dengan masalah dimulai tentunya dari sistem, juga berkaitan dengan penegakan hukum yang tentunya tidak benar, kemudian sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir ya tentu berkaitan dengan masalah korupsi ini akan berkaitan dengan masalah kebangsaan nantinya, jati diri akhirnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita agak percepat ya, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam pemberantasan korupsi itu sendiri? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah pantang terlibat. Ya, pantang terlibat di sini berarti tidak pernah, tidak mau, dan tentunya ini dimulai dari diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri kita pantang terlibat dalam pidana korupsi. Ya. Kemudian yang kedua berlatih untuk berintegritas. Di mana berintegritas di sini ya kita harus memiliki 9 nilai integritas. Di mana masih ingat nggak 9 nilai integritas apa aja? Maya masih ingat nggak, Mai? Masih, 9 Pak. nilai integritas yang harus ada apa aja? Kita harus berlatih untuk bisa melaksanakan. Apa aja? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Apa aja? Jujur, mandiri, Betul. tanggung jawab, berani, Heeh. cerita, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Oke, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan di dalam upaya untuk memberantas korupsi salah satunya, ya. Ya, selain daripada itu ya tentunya ketika berbicara nilai integritas, yang namanya juga nilai integritas pasti nilai-nilai baik yang ada. Ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam upaya memberantas korupsi, kita harus melaksanakannya. Kita harus melakukannya. Yang tadi ya, Jumat bersepeda kakak. Dari mulai jujur sampai dengan kerja keras kita harus lakukan. Ya. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten. Konsisten di sini berarti berkelanjutan, ya. Kemudian nilai integritas merupakan suatu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku. Ini harus sinkron, harus sama. Apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan juga harus sama. Jangan yang kita ucapkan A, yang kita lakukan B, itu mah tidak integritas berarti, ya. Kemudian masih berkaitan dengan latihan untuk berintegritas. Jika seseorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka akan tercermin dari tindakannya. Dan berbicara kita orang jujur ya harus diterminkan dalam tindakan kita. Kita harus mampu untuk melaksanakan apa yang harus kita lakukan tentunya. Ya, ini 9 nilai, ya nilai integritas.
Kemudian yang ketiga, ya, 5 peran masyarakat yang ketiga melaporkan tindak pidana. Jadi kita harus lapor, ya. Kalau kita melihat, kalau kita mendapatkan, kalau kita mendapati adanya tindakan pidana korupsi, lapor, ya, laporkan. Kemana sih lapornya? Ke KPK tentunya, ya. Lihat, lawan, laporkan. Nah, ini tentu yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Nah, sistem di sini tentunya berkaitan dengan yang tadi, supaya meminimalisir celah-celah yang ada, supaya tidak terjadi tindakan korupsi di sini. Sistemnya yang harus diperbaiki, pengawasannya yang mungkin harus diperketat, ya. Ketika berbicara tadi tidak ada pengawasan sehingga ada peluang, ada kesempatan, nah, sehingga tidak bisa mengendalikan diri misalnya, Pak, ya. Nah, berarti di sini sistem yang harus diperketat, ya. Oke, yang terakhir tentunya peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Setelah kita bisa mengendalikan diri sendiri, kampanye. Kampanye itu berarti mengajak, ya, ajak dan sebarkan nilai integritas. Minimal nilai integritas yang 9 yang tadi, ya, supaya kita bisa terhindar. Sama mahasiswa juga, ya. Seorang mahasiswa harus berintegritas, ya, di dalam proses perkuliahannya, di dalam proses pembelajarannya. Sehingga ketika berbicara integritas, mahasiswa harus jujur, mahasiswa harus kerja keras, mahasiswa harus peduli, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tidak mau tahu, ya, kepada ya, bisa dibilang mungkin tidak mau tahu pada orang lain, karena kita ini secara tidak langsung yang namanya makhluk sosial butuh. Tapi walaupun kita butuh, ya, kita harus menjalankan segala sesuatunya dengan baik tentunya. Dengan prinsip pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri tentunya. Maka nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Minimal kepada keluarga, teman, kampus, atau rekan kerja tentunya. Ya, ini adalah kaitan dengan kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Oke. Bagaimana caranya kita menumbuhkan sikap anti korupsi? Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satunya yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan sikap anti korupsi, ini harus ditanamkan dari diri sendiri, dan ingat, dimulai dari hal yang kecil. Kita jangan, ini mah cuman hal sepele. Tidak bisa seperti itu. Karena segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kita anggap sepele. Nanti akan menjadi besar akhirnya. Makanya bagaimana sih caranya kita menumbuhkan sikap anti korupsi? Mulailah dari diri sendiri, dan ingat, harus dimulai dari hal yang kecil. Contoh, misal datang tepat waktu. Itu kan salah satu upaya kita untuk menghindarkan diri dari tindakan korupsi atau perilaku koruptif, ya. Perilaku koruptif yang dilakukan mahasiswa misal gitu, ya. Itu hal-hal yang kecil, dan kita tidak perlu nengok kiri dan kanan. Kembali dulu pada diri kita, ya. Kembali semuanya pada diri kita, karena memang hal yang paling menentukan berkaitan tadi, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu sendiri adalah dari diri kita sendiri, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kesimpulan?